Oke, baik teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari routing statis menggunakan dua router ya teman-teman. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar routing statis menggunakan tiga router ya teman-teman. Nah, pada pertemuan kali ini kalian bisa memilih menggunakan router dengan jenis yang 1841 atau router PT ya teman-teman. Nah, router 1841 atau PT router. Nah, untuk bedanya sendiri, kalau kalian menggunakan router 1841, pada router di tengah atau router 2 ini kalian perlu menambahkan satu port lagi ya teman-teman, karena pada router 1841 ini hanya ada dua port ya teman-teman. Dari bawaannya adanya ada dua port, sehingga perlu untuk menambahkan satu port lagi ya teman-teman untuk menghubungkan ke router 3. Nah, sedangkan kalau kalian menggunakan router PT, kalian tidak perlu menambahkan port lagi ya teman-teman, karena di sini ada port serial ya teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan port serial untuk menghubungkan router antar router ya teman-teman. Untuk kabelnya sendiri kalian nanti bisa menggunakan kabel yang ini ya teman-teman, yang serial DTE. Nah, di sini kemudian kalian pilih yang serial ini ya teman-teman. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan router 1841 saja ya teman-teman, agar kalian tidak kesulitan dalam memahaminya nanti. Karena pada pertemuan sebelumnya kita juga menggunakan router 1841. Oke, ini sudah ada untuk topologinya ya teman-teman. Nah, di sini pada router 2 ini kita perlu untuk menambahkan satu port lagi agar bisa terhubung ke router 3 ya teman-teman. Nah, nantinya kita akan menambahkan port Ethernet ya teman-teman. Oke, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kalian klik pada router 2 ini, kemudian pergi ke menu fisikal, kemudian matikan terlebih dahulu untuk routernya ya teman-teman. Kalian bisa menekan tombol power ini ya teman-teman, sampai yang warna hijaunya ini nanti mati. Nah, seperti ini. Kemudian kalian pilih yang WIC Ethernet ini ya teman-teman. Nah, di sini adalah port Ethernet ya teman-teman. Oke, kalian tahan ini, klik tahan, kemudian drag and drop ke routernya ya teman-teman. Nah, jika sudah akan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian nyalakan kembali untuk routernya ya teman-teman. Oke, kalian tunggu sebentar. Nah, jika sudah, kalian pergi ke connection, lalu kalian sambungkan menggunakan kabel cross ini ya teman-teman. Klik, kemudian pilih Ethernet, kemudian klik router 3, kemudian pilih bus Ethernet. Nah, jika sudah seperti ini, tahap selanjutnya adalah kalian bisa untuk mengkonfigurasi IP pada masing-masing router ya teman-teman. Oke, kita mulai dari router 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk caranya sama seperti pada pertemuan kemarin. Jadi ini agak saya percepat saja ya teman-teman. Oke, yang pertama di sini FA yang 0/0 ini ke bawah, berarti IP-nya adalah ini, kemudian satunya IP-nya adalah ini. Jangan sampai lupa ya teman-teman, untuk prefixnya adalah di sini 27, kemudian di sini 12.
Oke, 27 berarti 224. Oke, selanjutnya di sini IP-nya tadi adalah 20. Kemudian prefiknya tadi adalah 12 ya teman-teman. Berarti di sini adalah 240. Kemudian centang. Oke, selanjutnya kita konfigurasi pada router 2. Oke, ini ke bawah, berarti ini IP-nya ya teman-teman. Kemudian port yang ini itu IP-nya adalah ini ya teman-teman, dan yang terakhir adalah ini ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk prefiknya di sini 19 ya teman-teman. Berarti subnet masnya di sini adalah 224. Oke, jangan lupa untuk mencentang pada bagian port status ini ya teman-teman. Oke, di sini adalah IP-nya ini. Oke, untuk prefiknya tadi sama ya teman-teman, 12 berarti 240. Oke, selanjutnya di sini IP-nya adalah ini ya teman-teman, 30.30.30.1. Kemudian untuk prefiknya tadi sama ya teman-teman, 12. Oke, jika sudah, selanjutnya kita konfigurasi juga pada router 3 ya teman-teman. Oke, di sini IP yang pertama adalah ini, kemudian yang kedua adalah ini ya teman-teman, 10.10.10.1. Nah, untuk prefiknya sendiri ini adalah 11 ya teman-teman, berarti 224. Nah, kemudian pada port selanjutnya ini IP-nya adalah ini ya teman-teman, FA0/1. Bos, benar-benar sesuk. Kan sebelah ke mbahmu ya? Yes. Gue tuh. Iya, Dari situ ke sana. Vale. Nah, sudah ya teman-teman. Tahap selanjutnya kita akan konfigurasi IP pada masing-masing komputer ya teman-teman, sama seperti pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk yang router 1 ini kita akan menggunakan DHCP ya teman-teman. Kemudian ini yang akan menggunakan statik ya teman-teman. Dan yang ketiga juga akan menggunakan statik saja ya teman-teman. Oke, kita akan konfigurasi untuk DHCP-nya terlebih dahulu pada router 1. Klik pada router 1, kemudian pilih menu CLI atau terminal. Nah, jika modenya masih seperti ini, kalian ketik saja EX atau exit untuk keluar. Nah, jika modenya sudah berubah ke mode config seperti ini, kalian ketikkan IP DHCP full.
net pool, kemudian kalian ketikkan network. Nah, network ini apa? Yang pertama kita masukkan jaringannya terlebih dahulu. Berarti jaringan ini kemudian kita masukkan subnet masknya juga ya teman-teman. Berarti 192.168.100.0 ya teman-teman, karena jaringan. Oke. Selanjutnya kita masukkan subnet masknya 255.255.255.224. Nah, ingat tadi untuk prefixnya di sini adalah 27 ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kalian tekan enter. Nah, selanjutnya kalian ketikkan perintah default. Default router seperti ini ya teman-teman. Kemudian kalian ketikkan IP-nya dari router 1 yang ke bawah ini ya teman-teman. Berarti ini. Jika sudah, kalian klik pada komputer 1, kemudian masuk ke menu desktop dan pilih IP configuration ya teman-teman. Nah, di sini kalian pilih DHCP. Nah, jika muncul pesan DHCP request successful seperti ini berarti konfigurasi DHCP kita sudah berhasil ya teman-teman. Dan pada komputer 1 muncul untuk IP addressnya. IP-nya adalah ini tadi. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada komputer 2 ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan konfigurasi IP statis ke komputer 3, 4, 5, dan 6 ya teman-teman. Oke, kalian ikuti saja.
Nah, jika sudah kita konfigurasi semua, sebelum masuk ke konfigurasi routing statis, sebaiknya kita cek terlebih dahulu koneksi dari komputer 1 ke komputer 2, kemudian komputer 3 ke komputer 4, dan komputer 5 ke komputer 6 ya teman-teman. Oke, kalian coba kirim pesan saja dari komputer 1 ke komputer 2. Nah, sukses ya teman-teman. Selanjutnya komputer 3 ke komputer 4. Nah, sukses juga ya teman-teman. Dan yang terakhir dari komputer 5 ke komputer 6 ya teman-teman. Nah, di sini juga sukses. Oke. Kalian jangan lupa untuk hapus kembali. Nah, jika sudah, kalian bisa memulai untuk konfigurasi routing statisnya ya teman-teman. Oke, kita mulai dari router 1 terlebih dahulu. Kalian klik pada router 1, kemudian masuk ke menu CLI atau terminal di sini. Nah, jika modenya masih seperti ini, kalian keluarkan terlebih dahulu dengan menggunakan perintah exit atau EX saja ya teman-teman. Seperti ini, kemudian enter. Nah, jika modenya sudah ke mode config seperti ini, kalian bisa ketikkan perintah IP root. Oke, yang pertama kita akan menuju ke router 2 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, yang pertama sama seperti pertemuan kemarin, kita masukkan terlebih dahulu untuk jaringannya ya teman-teman. Jaringannya adalah ini. Kemudian untuk next hubnya atau titik yang akan dilewatinya adalah ini ya teman-teman. Oke, kita masukkan. Oke, ingat di sini jaringan ya teman-teman, berarti belakangnya adalah 0. Kemudian kita masukkan subnet masknya ya teman-teman. Nah, yang terakhir kita masukkan next hubnya ya teman-teman, berarti ini ya teman-teman. Nah, sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari router 1 ke router 3 ya teman-teman. Oke, berarti di sini kita akan melewati 3 titik ya teman-teman. Titiknya pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini. Berarti ada 3 titik atau next hub yang dilewati. Untuk jaringan tujuannya adalah ini ya teman-teman. Oke, kita masukkan. Oke, kita masukkan next hub yang pertama, berarti ini ya teman-teman. Oke, kemudian tekan panah atas di keyboard sama seperti pertemuan sebelumnya, karena untuk jaringan tujuannya ini adalah sama ya teman-teman. Yang membedakan hanya next hubnya saja. Nah, next hub selanjutnya adalah ini ya teman-teman. Kita masukkan. Dan next hub yang terakhir adalah ini ya teman-teman. Oke. Nah, sudah ya teman-teman. Jika sudah, kalian close saja. Pada router 1 itu ada 4 konfigurasi ya teman-teman. Nah, pada router 2 di sini ada 2 konfigurasi saja, dan router 3 juga ada 4 konfigurasi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita konfigurasi pada router 2 ya teman-teman. Klik menu CLI atau terminal, kemudian kalian enter. Nah, jika seperti ini, jangan panik. Kalian tekan EN, kemudian conf T. Nah, jika
sudah kembali ke mode config seperti ini, kalian bisa ketikkan perintah IP root. Oke, yang pertama kita akan menuju ke router 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk jaringan tujuannya ini, untuk next hubnya adalah ini. Oke, kita masukkan. Oke, next hubnya adalah ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan dari router 2 ke router 3 ya teman-teman. Untuk jaringan tujuannya adalah ini, dan untuk next hubnya adalah ini ya teman-teman. Oke, kita masukkan IP root. Ingat, di sini adalah jaringan atau network, bukan IP ya teman-teman. Berarti belakangnya adalah 0. Oke, kemudian subnet mask, dan yang terakhir kita masukkan next hubnya tadi. Nah, jika sudah, kita close saja. Nah, yang terakhir kita konfigurasi pada router 3 ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama kita akan menghubungkan dari router 3 ke router 2 terlebih dahulu ya teman-teman. Berarti untuk jaringan tujuannya adalah ini, kemudian titik yang dilewati adalah ini ya teman-teman. Oke, titik yang dilewati adalah ini. Nah, kemudian kita akan menghubungkan dari router 3 ke router 1 ya teman-teman. Berarti di sini nanti akan melewati 3 titik ya teman-teman. Untuk titik yang pertama adalah ini, kemudian yang kedua adalah ini, dan yang ketiga adalah ini ya teman-teman. Oke, ingat baik-baik, untuk jaringan tujuannya adalah ini. Untuk jaringan tujuannya adalah tetap ya teman-teman, nanti ini aja. Kemudian yang membedakan hanya next hubnya saja. Jadi nanti ada 3 konfigurasi lagi ya teman-teman berarti. Oke, kita masukkan. Oke, next hub yang pertama atau titik yang pertama adalah ini ya teman-teman. Oke, kita masukkan. Oke, kemudian next hub yang kedua adalah ini ya teman-teman. Oke, tekan panah atas di keyboard lagi. Dan next hub yang terakhir adalah ini ya teman-teman. Nah, sudah. Ini ada 4 konfigurasi ya teman-teman. Nah, jika kalian masih ragu itu sudah berapa konfigurasi, nah kalian bisa ke menu config. Nah, kemudian pilih statik di sini. Nah, di sini sudah ada konfigurasi kalian tadi. Di sini benar ya teman-teman, ada 4 konfigurasi. Nah, berarti sudah benar. Oke, selanjutnya kita akan coba kirim pesan dari komputer ke komputer. Oke, kita kirim pesan dari komputer 1 ke komputer 5 ya teman-teman. Nah, jika statusnya masih failed seperti ini, jangan panik, kalian tekan saja. Jika diklik statusnya sudah berubah ke successful, berarti
dari PC 1 atau komputer 1 ke komputer 5 itu sudah terhubung ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencoba dari komputer 2 ke komputer 4 ya teman-teman. Oke, nah sukses juga ya teman-teman. Kemudian yang terakhir kita coba dari komputer 5 ke komputer 1 ya teman-teman. Ini juga sukses. Oke, jika sudah berhasil berarti konfigurasi routing statis kalian sudah berhasil ya teman-teman. Oke, pada pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi routing statis menggunakan 4 router ya teman-teman.